Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita segera mulai kajian kita dan pertemuan kita pada sore hari ini. Kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan Bulughul Maram pakaian. Kalau di kitab saya nomor 546 ini. An-Nabi Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-khirra wal harir. Ini sepertinya sudah ya? Belum ya? Kan terjadi pada umatku besok kelompok-kelompok yang menghalalkan al-khirra itu ya perzinahan, wal harir dan sutra. Khirra wal harir. Karena ya perzinahan jelas dilarang. Al harir itu sutra, kain sutra. Ini dilarang untuk laki-laki. Dan ini Nabi mengatakan akan datang pada umatku kelak orang atau kelompok yang menghalalkan maluan, itu artinya berzina, dan menghalalkan kain sutra untuk dipakai. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa asluhu fil Bukhari, asalnya dari Imam Bukhari. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah sahabat Nabi radhiyallahu anhu dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha itu melarang, nashraba fi aniyatid dhahabi, melarang kami, melarang umat Islam untuk minum dengan aniyah itu ya cangkir, gelas, cangkir atau apa tempat minum yang terbuat dari emas. Ad-dhahab itu emas, wal fiddah, dan juga yang terbuat materialnya itu dari perak. Anakula fiha, dan juga kami dilarang untuk makan dengan peralatan yang dari emas dan perak itu. Jadi Hudzaifah mengatakan bahwa Nabi melarang umat Islam untuk makan dan minum dengan alat makan dan alat minum yang terbuat dari emas dan atau perak. Perak ya, misalnya Kota Gede itu mungkin lebih dari 50, itu pengrajin perak. Itu saya lihat, saya sering ke sana, saya lihat banyak juga menjual cangkir dari perak, piring dari perak. Nah ini dalam hadis ini Nabi melarang wa an lubsil harir, dan juga Nabi melarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Wa dzibaj wa an najlis alaihi,
dan duduk padanya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ apa Pak? Diterjemahkan apa di situ? Nabi juga melarang memakai pakaian sutra dan apa? Apa? Ya duduk di atasnya ya. Nggak memakai apa yang satunya lagi? Ya, nanti kita lihat hadis-hadis berikutnya ya. Dan jangan terkecoh juga yang diharamkan itu untuk muslim laki-laki ya. Penggunaan apa emas, emas, perhiasan emas, baik gelang, kalung, cincin, dan juga pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini kita tidak tahu alasannya apa, tapi dilarang. Dan dibolehkan untuk para wanita. Wan Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah melarang an lubsil harir untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Illa maudhi'as bi'aini aw thalatha aw arba. Kecuali ya sutra yang hanya selebar 1, 2, 3 jari lah. Ya, jadi ya mungkin ini dipahami oleh para ulama, sutra nganggo sutra kok meng ombone sak driji, rong driji. Rong driji itu mungkin ya tinggu apa ya? Gulis, lapisan atau apa. Muttafaq alaih walabdul muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tapi redaksi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dilarang menggunakan kain sutra kecuali hanya sak driji, rong driji. Rong driji mungkin apa di apa lipit apa gitu di pinggirnya. Ya nanti coba kita lihat. Wa an Anasin berikutnya, wa an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu annan nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman. Rakhasa itu memberi keringanan. Rohis itu apa namanya murah. Dalam bahasa Arab rohis, rohsot itu rohis, ya ya sot itu murah. Kalau rohoso itu memberi kemurahan atau dispensasi atau apa? Memberi kelonggaran untuk Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, wa Zubair dan juga Zubair, dua sahabat mendapat keringanan untuk apa? Fi qamisil harir, dalam memakai pakaian baju dari sutra. Safarin, pada waktu perjalanan safar, min hikatin kanat bihima, mergo jalaran ada penyakit gatal. Apa ya, kain sutra itu sama rayu gatal. Ini disebutkan, jadi waktu itu Rasulullah memberikan keringanan pada dua sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair, dua sahabat yang sedang terkena penyakit apa gatal atau apa eksim atau apa mungkin, untuk menggunakan pakaian atau baju yang terbuat dari sutra. Karena penyebabnya apa namanya, penyebab dibolehkannya itu karena ya, sakit itu tadi, ada penyakit, alasan sakit. Baik, muttafaq alaih.
Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. An Aliin berikutnya, hadis berikutnya, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sanian nabiyyu hilata siraa fa kharajtu fiha fa ra'aitul ghadaba fi wajhi fa syaqaqtuha bainan nisa'i. Ali mengatakan bahwa Nabi menyerahkan atau memberikan kepadanya ya kain yang terbuat dari sutra. Fakharajtu aku kemudian keluar rumah fiha dengan menggunakan kain yang diberikan Rasul tadi. Fara'aitul ghadaba fi wajhi. Saya melihat wajah Rasul itu ada tampak kurang senang. Tampak apa ya? Ya sedikit mungkin perasaan atau apa ekspresi marah atau tidak senang. Fasyaqaqtuha bainan nisa'i, kemudian karena ya mungkin oleh Nabi kan wajah orang itu bisa dilihat. Jadi Nabi orang ngeloke, Nabi orang nyeneni, tapi kurang kayaknya waktu Ali keluar menggunakan pakaian sutra yang diberikan itu, Nabi wajah atau ekspresi wajahnya itu kurang bersahabat, kurang senang. Nah, Ali sadar walaupun dengan bahasa isyarat, terus dicopot, kemudian dikatakan, fasyaqaqtuha, aku kemudian memberikan kain itu pada para wanita. Ya enggak tahu apa cacahe oke apa piye kok. Jadi diberikan untuk wanita. Terus rasido weh, rasido tinggu, kira-kira begitu. Muttafaq alaih wa hadza lafdzul muslimin. Diriwayatkan oleh muttafaq alaih, artinya muttafaq alaih itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya kuat. Hanya redaksi yang kita baca ini riwayat Imam Muslim. Berikutnya, kalau saya nomor 551, wa Nabi Musa, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau ngendika, uhillat dhahabu wal hariru li inati ummati, dihalalkan emas dan pakaian dari sutra li inati ummati, untuk para wanita umatku, dari umatku para perempuan, para wanita. Wa khurima ala dzukuriha, dan kedua hal itu emas dan perak, pakai emas dan pakaian dari sutra diharamkan untuk lelaki muslim dari umatku. Wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dan mensahihkannya. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita tidak tahu atau kita belum mendapat berita mengapa emas tidak diperkenankan untuk dipakai lelaki muslim, termasuk juga tadi pakaian yang terbuat dari sutra. Ya kalau dalam agama itu paling baik itu ya nek wis kena ono larangan kuwi dihindari, itu paling baik. Orang walaupun ada juga orang-orang yang golek kabar ki ngopo kok dipenging. Tapi itu haram sudah. Itu namanya qat'iyud dalalah.
Qat'i itu dalalah itu dalil. Qat'iyud dalalah itu artinya sudah ketok palu Allah ngendika babi itu haram. Juga darah ya dalam Al-Qur'an ini, Quran surat Al-Baqarah. Ya itu ya manut terus rasa. Karena hidup kita ini terlalu banyak hal-hal yang kita tidak paham. Atau kata-kata lainnya begini, bahasa lainnya, kalimat lain. Dalam hidup kita ini terlalu banyak untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita ketahui. Dan Allah kan ngendika itu dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh. Muhammad, kamu akan ditanya oleh manusia, oleh orang, apa itu roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawaban Muhammad, kandakno Muhammad, terangno Muhammad, menawa roh kuwi urusane pangeran. Urusan Rabbi, Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan kalian wahai manusia tidak diberi ilmu oleh Allah illa qalila, kecuali hanya amat sangat sedikit. Ilmu manusia itu padahal gegirisi ya. Apa saja kan ilmu nggawe lawang ini kan tadinya uwit itu pohon. Tur uwit itu maune ya cilik. Sak senti 2 senti terus mundak gede nganti 50 tahun dhuwur wit jati itu. Wis dhuwur gede ditegor, diketok, dipasah, dipaku, digraji dadi lawang. Dadi usuk, dadi cendela. Nah itu otak manusia. Semen itu dari katanya dari gunung. Ini memang ada orang negara-negara yang bisa membuat semen, pabrik semen, tapi ada yang tidak bisa karena tidak punya gunung. Ngambuk gunung sing apa? Bahan bakunya itu. Jadi tidak semua bisa membangun pabrik semen. Nah, mau lembut, semen itu kan lembut. Yang kita beli semen gresik itu diambil gini kayak lebih lembut daripada pasir atau begitu dikasih air nggak usah sebulan, 2-3 hari sudah mengeras seperti batu dan bisa dipakai untuk membangun hotel sampai lantai 100. Itu ya semen, walaupun di dalamnya ada besi-besinya. Itu teknologi ilmu manusia. Nah ini terdiri dari macam-macam ya, ada lempengan-lempengan, mungkin ada kabel-kabel. Nah kok iso tinggal ngomong penjenengan soalnya nang Mekah, halo. Penjenengan ngomong karo wong ning dalan ora krungu. Dari sini jarak 15 meter nggak dengar dia. Saya ngomong gini orang di jalan nggak dengar. Monggo wis nganggo mic. Tapi dengan alat ini penjenengan koncone sedulure nang Amerika, nang Kanada, padahal Kanada itu dari sini. Dari Indonesia ke Kanada itu numpak motor mabur itu rong bengi. Numpak pesawat. Anek melaku ya iso 40 tahun lewat laut. Itu nganggo iki alat hanya kotak kecil. Iso komunikasi, malah iso nganggo video call. Weruh, ono nganggo klambi apa, nganggo kacamata, weruh.
Ini kan ilmu. Nah ini muncul kira-kira 100 tahun yang lalu, wong ono gubernur apa gue. Bahkan sekarang pakai ada alat kecil itu dilepuki kuping, harus melakukan ini, baik gue apa namanya, di telinganya itu ada headset yang ngomong. Wah, harus melakukan ini, wah gini wong zaman bayar ya wong, wah gini roto jam telu itu. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi ya, yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kamu akan ditanya oleh orang tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian manusia tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Sedikit itu wis ngedapi-dapi. Yang sering saya matur ini benda ini ya, atau batu atau benda ini jatuhkan jatuh karena ada gaya gravitasi katanya. Ini nggak ada berapa, setengah kilo reneng. Lah kok pesawat sing bobote sampai berpuluh ton isine wong 300 jamaah haji. Kuwi nggawa kurma karo jam-jam, kuwi wong siji sak koper itu 30 kilo, mongko isine wong 300 kok ora tiba. Otak manusia, ilmu Allah yang memberi ilmu itu, Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Hadis berikutnya 552. Wa an Amr bin Ibn Husain radhiyallahu anhuma anna nabiyya qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, Allah itu senang idza an'ama ala abdihi ni'matan, apabila Allah itu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, suatu nikmat, ayyara athara ni'matahu alaihi. Allah itu senang kalau bisa melihat ya bekas nikmatnya itu dimanfaatkan. Ya, nikmat Allah itu sangat banyak sekali ya, tidak bisa kita hitung. Saking oke, badan, nikmat sehat, wajah, nikmat kepinteran, nikmat dapat keluarga, ada punya rumah, punya segala macam rezeki, itu semuanya nikmat. Itu Allah senang memberi nikmat. Kita masih terus meminta nikmat-nikmat Allah yang lain, dan Allah senang kalau ya nikmat itu kita manfaatkan, kita ya, semaksimal mungkin dan dimanfaatkan sesuai dengan syariat atau jangan melanggar larangan-larangan Allah. Nikmat rezeki misalnya ya digunakan seperlunya dan pada kadarnya. Ada posisi tertentu, uang harta yang kita miliki itu dibayar zakatnya 2,5% setelah melampaui nisab dan setelah melampaui haul. Haul itu waktu 1 tahun berputaran. Nisab itu kadar kapan kita harus mengeluarkan. Yang duit ajine duwe bondo, ajine atau harta ya, yang sudah disimpan setahun, nilainya sama atau lebih dari 85 gram emas. Lah, 85 gram emas ini yang disebut namanya nisab. Atas ukuran terkecil, nek duwe duit ajine lagi wolong, lagi apa?
seharga 80 gram emas itu durung wajib zakat. Nek wis wajib itu nek wis 85 gram ke atas. Berapa harga emas murni di daerah itu? Jadi itu menggunakan rezeki Allah, dan Allah senang kalau kita menggunakan rezeki sesuai dengan yang Allah dahulukan. Baik. Berikutnya 553. Wan Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha an lubsil qasi wal muasfari. Nabi Muhammad melarang menggunakan pakaian yang berwarna, yang kekuning-kuningan. Apa di situ? Terjemahnya apa, Pak? Melarang apa? Pakaian apa? Menggunakan apa? Ya, kekuning-kuningan, pakaian yang berwarna kuning. Ini begini. Ini bukan kan, jadi larangan itu ada larangan mutlak. Kayak makan babi dilarang wis. Ya babine mangan ya ora entuk, ngeterke mangan ya ora entuk, dodol ya ora entuk. Ora mung daginge ya minyaknya ya ora entuk. Jadi berbagai macam. Tapi juga ada larangan, yang larangan itu larangan lil karoha. Jadi ditanzih, ada ya api rasah. Kalau warna ini kita dapati hadis-hadis Nabi itu, Nabi menggunakan pakaian merah juga ada hadisnya. Hanya dari beberapa warna itu Nabi senang menggunakan warna putih. Ini dilarang itu kuning, warna kuning ini berarti kayak Golkar misalnya itu. Kalau di perguruan tinggi itu jaket UI Universitas Indonesia itu warnanya kuning, di yellow jacket. Apakah itu kemudian diharamkan? Ya, insya Allah menurut kita ya tidak sampai di situ. Hanya ya ini yang dicelup, ada al-muasfar, asfar itu ya kuning, sofra itu kuning. Akan ada di surat Al-Baqarah itu. Wah, orang-orang Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi yang harus disembelih itu. Kemudian dikatakan sapi yang apa? Yang warnanya kuning. Sofra'ul laun. Sofra itu warna kuning, warna kuning. Ini muasfar. Ya baik. Juga memang harus hati-hati tentang larangan-larangan mutlak, ada yang dilarang tapi ya sebaiknya tidak dipakai. Ya kalau warna ini yang larangan mutlak kok saya belum melihat ada. Kalau memang misalnya sedang ihram itu ya pakaian putih ya. Karena Nabi senang dengan menggunakan pakaian-pakaian putih, netral, enak. Berikutnya baik, 554. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah anaknya Umar bin Khattab, aliyan nabiyya Saubaini muasfara ini fakola ummuka amartika hadza bihadza. Jadi Nabi melihat Ali menggunakan dua pakaian yang berwarna kuning. Kemudian komentarnya Nabi, ummuka amartaka amar
Amaratka bihadza, apakah ibumu sing ngakon nganggo kaya ngono? Ya ini juga ada sikap dari Rasul yang menyatakan tidak senang dengan warna itu. Wa Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma itu perempuan, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah juga anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak salah ini mereka berdua, Asma dan Aisyah ini lain ibu ya. Dan Asma ini ibunya non muslim, tidak mau masuk Islam, kemudian sudah bercerai dengan Abu Bakar. Asma, namanya Asma. Wa Asma binti Abi Bakrin, dari Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, annaha akhrajat jubata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'fu fatal jaibi wal kummaini wal farajaini bidibaj, rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Nah, ini Asma bahwa dia mengeluarkan jubah Rasul, jubah Nabi yang ada kantongnya dan apa di situ disebutkan apa? Kantong jubah yang mana? Asma mengeluarkan jubah Nabi, bagaimana di situ ditulis yang bersulam sutra ya, bersulam sutra. Ya, jadi jubah Nabi ada banyak, punya banyak. Ini suatu saat Asma ini membawa jubah Nabi yang ada mungkin di pinggirnya itu ada lipit sutra. Mungkin tadi yang kita hubungkan dengan hadis kedua atau ketiga tadi yang dilarang sutra kecuali hanya 1-2 jari ya lebarnya atau apa, ya mungkin untuk pelepet itu tadi. Abu Dawud wasluhu fi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Dawud dan Imam Muslim. Wazada, dan ditambahkan kanat inda Aisyah hatta qubidat qubadataha wa kana nabiyyu yalbisuha fa nahnu naksiluha il mardo yastashfa biha. Ini ditambahkan bahwa Aisyah, bahwa dikatakan Nabi menggunakan jubah-jubah itu dan kadang-kadang dicuci untuk yang sakit, untuk pengobatan. Mungkin zaman waktu itu ya Rasulullah, zaman Nabi belum seperti sekarang tentang obat-obatan berkembang sekarang begitu pesat, penemuan-penemuan baru. Nah ini untuk tadi sakit kulit misalnya gatal-gatal gitu, tadi dikatakan Nabi memberi dispensasi pada beberapa sahabat untuk dibolehkan menggunakan pakaian yang dari sutra untuk obat sakit kulit, misalnya gatal. Baik, sudah habis Bapak Ibu tentang pakaian. Berikutnya nanti adalah tentang bab jenazah. Masih ada waktu 20 menit, barangkali ada yang bisa mundur perso atau
menyatakan sesuatu, silahkan. Atau pertanyaan yang lain di luar ini atau hadis-hadis yang baru saja kita kaji, monggo. Ya, monggo. Bab tayamum apanya? Ya. Ya, pertanyaannya Pak, sekali tayamum, apakah boleh untuk melakukan beberapa sholat? Itu ya, boleh. Menurut Majelis Tarjih boleh, selama penjenengan belum batal. Mengapa boleh? Karena fungsi tayamum adalah pengganti wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Lah, membatalkan tayamum itu misalnya panjenengan tayamum mergo ora eneng banyu. Tapi begitu panjenengan zuhur tayamum mergo ora eneng banyu tayamum terus sholat dah. Baru jam 3 masuk asar. Arep wis adzan arep sholat kan masih tayamum belum batal. Udan deres banget. Nah, itu panjenengan ora entuk menggunakan tayamum kudu wudu ono banyu. Ya ditadai saka talang atau dari gendeng atau dari pohon itu mancur bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, jadi pertanyaannya Pak, apakah satu tayamum bisa untuk beberapa kali sholat? Boleh. Boleh dan bisa baik fardu, sholat wajib maupun sholat sunnah. Alasannya karena memang itu pengganti wudu. Tidak harus sambil arep sholat tayamum meneh. Betul. Menurut Majelis Tarjih ya sekali itu bisa. Kecuali panjenengan batal. Buang air kecil, buang air besar, kentut. Itu kemudian ya tayamum lagi. Kecuali tayamumnya, alasan tayamumnya karena tidak ada air lah, nek wis ana banyu ya entah itu air itu ujug-ujug hujan atau diberi orang dikai banyu iki 5 liter, nah itu ya jangan tayamum, kita berwudu dengan air itu. Jadi selama karena misalnya karena sakit ya, tayamum karena sakit itu ya boleh, selama kita belum batal boleh menggunakan untuk sholat beberapa sholat baik fardu maupun sunnah. Malih monggo. Nggih. Iya. Tidak. Jadi ini kan pertanyaannya bisa saya ringkas, Pak. Sholat itu jam berapa gitu ya? Maka kita jawabkan kita nanti bisa dibuka surat An-Nisa 103. Surat keempat 103. Potongan nanti di tengah ya, potongan di tengah. Allah mengendika inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ada ketentuan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, waktu itu bukan jam, indikasi. Misalnya zuhur itu kalau zawal sudah matahari sudah condong. Lah, maghrib itu kalau ada syafaq warna kuning kemerahan di langit itu maghrib. Kemudian isya waktunya adalah kalau warna syafaq di langit yang merah itu sudah hilang warnanya menjadi gelap, itu sudah masuk isya. Lah, di beberapa negara kan berbeda-beda itu. Lah,
indikasi alam seperti itu dipelajari oleh ahli hisab, oleh orang-orang yang punya kemampuan menghitung, ahli hisab, itu kemudian dikonversi ke dalam angka-angka jam. Misalnya subuh di Klaten Januari tanggal 1 sampai 5 Januari itu subuhnya jam 5 atau jam 4.30 misalnya. Nah, angka itu muncul bukan dari Nabi, bukan dari Quran, tapi menerjemahkan ayat Al-Quran dan menerjemahkan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan waktu lah. Sekarang penjenengan numpak pesawat, misalnya mau sholat iki jam piro, nah, Anda berada di posisinya di atas negara Iran. Kebetulan kalau naik pesawat kan ada radar, ada monitor TV itu, kita bisa tahu ini kita sekarang berada di mana. Ya memang karena kita tidak boleh menggunakan HP di dalam pesawat, memang agak kesulitan. Nah, kalau mutawif, ya dia mengapa mutawifnya tidak memberitahu? Ya mutawif ya orang mudeng mergo iki saiki ning salat apa. Nah, makanya biasanya para pilot maupun kru pesawat memberitahu kepada jamaah haji maupun umroh untuk pelaksanaan, misalnya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kita terbang di atas negara Cina misalnya atau negara India. Ini sudah waktunya masuk sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh atau sholat apa itu. Atau kalau tidak, panjenengan punya hak untuk bertanya kepada kru, kan pramugari itu kan wirawiri terus, nawari jus, apa kopi, apa jahe, itu tanya, tolong kami diberitahu setiap waktu sholat di negara itu. Misalnya Bapak Ibu kita sudah masuk, misalnya negara Kuwait, ini sudah ada di atas negara Kuwait, ini waktunya menunjukkan waktu sholat maghrib. Itu minta, itu bisa selalu, dan harus memberitahu. Karena pilot dia di kiri kanannya semuanya ada alat-alat yang bisa mendeteksi itu. Ini ada di negara mana dan ini jam berapa di bawah ya, di atas negara tersebut dan waktunya sholat apa itu memberitahu. Memang pernah terjadi beberapa perbedaan. Saya, ya ini sekedar cerita, 2011 saya menjadi karom pembimbing, pulang dari haji, ya. Waktu pulang itu lewat Jeddah. Kami nginap dulu di Jeddah semalam di hotel. Di Mekah maupun di Jeddah waktu itu ya, kira-kira subuhnya itu waktu Saudi jam 5:15 esok. Di Jeddah juga kurang lebih sama. Nah, waktu itu naik pesawat dari Jeddah, baru terbang kira-kira waktu itu terbangnya jam 4 atau setengah 4. Itu setengah 5, waktu itu setengah 5, itu orang-orang Karanganyar, karena saya bersama orang Karanganyar. Saya hanya 2 orang, 2 karom dari Arafah, yang lainnya dari Karanganyar. Itu mereka sholat, setengah 5 itu sholat, subuh. Adzan sholat terus. Saya pakai karena kami duduknya di belakang, saya katakan jemaah, jangan ikut sholat, kita nanti sholatnya nanti. Karena saya tahu 5 sampai setengah 6 itu baru mancing subuh di Saudi. Waktu Saudi ya, itu lagi mabur sedilu, setengah 5 rumangsan itu tadi. Menurut saya mereka orang Karanganyar beranggapan di setengah 5 itu kayak Indonesia wis subuh. Nah gitu. Ya Allah alam, maka waktu itu saya bilang jangan, saya pun tidak tahu iki wis mancing subuh di negara itu. Mungkin terbang masih di sekitar Saudi lah, belum jauh. Mungkin masih di Uni Emirat Arab atau apa. Saya mengambil kesemuanya begini, sudah, jangan ikut itu. Kemudian saya panggil, ada pramugari,
Dan kebetulan waktu mau naik itu saya tahu ini pesawat Kanada. Karena ada bendera Kanada, saya tahu. Ada bendera Kanada. Kemudian jelas saya masuk itu golongan pertama, mungkin 3-4 orang pertama naik tangga. Saya sempatkan mampir ke ruangan pilot. Karena saya tahu ini orang Kanada, orang pesawat Kanada, saya tanya sama orang. Di situ baru kumpul kru, lanang, laki-laki, perempuan, mungkin ada 5 orang ngobrol-ngobrol karena pesawat belum berangkat. Saya tanya, apakah ini betul pesawat Kanada? Iya betul. Kemudian, oh ya. Jadi saya tahu. Kemudian tadi waktu krunya lewat, saya bilang, saya minta fasilitas apa? Saya minta megafon untuk apa? Saya mau sholat. Tadi sudah sholat. Mungkin pramugarinya tidak. Rombongan kami lain dengan yang di depan. Kami hanya 2 rombongan ini 80 orang. Kami sholatnya masih 15 menit lagi. Oh iya, saya diberi sajadah, saya diberikan fasilitas telepon untuk bukan telepon seperti ini, telepon pesawat untuk ya. Dan waktu itu saya sampaikan, Bapak Ibu, ini belum subuh. Kenapa saya tahu? Saya tidak tahu, saya tidak menggunakan HP. Hanya saya punya kalkulasi begini. Kalau kita sedang bingung, tidak jelas iki wis manjing apa durung, daripada ndisi durung manjing kok wis salat, kuwi malah ora kanggo salate, luwih apik nelat sedelok itu lebih aman, apalagi subuh kan waktunya tidak panjang, kan 1 jam kira-kira antara manjing fajar sotik namanya sama terbitnya matahari. Saya hanya berdasar itu, dan berdasar neng Mekah neng Jeddah itu setengah 6 baru manjing, kok itu setengah 5 wis do salat. Nah, gitu. Kemudian orang-orang Karanganyar yang ada di depan kami itu ya melu salat. Karena mereka sudah sholat tapi mungkin merasa, wah, ojo-ojo kamu urung manjing. Saya sampaikan begitu. Jadi intinya bahwa saya pernah terjadi seperti yang Anda khawatirkan. Saya karom, saya tidak tahu apakah itu, tapi saya menduga iki durung subuh, maka lebih baik luwih apik kawanan sithik. Maksudnya kawanan itu misalnya subuhnya jam 5 gitu ya, kita sholatnya 5:15 lah. Daripada durung mancing malah wis sholat dengan dasar nang Indonesia setengah 5 wis subuh. Ini saya tidak mau. Ya Allah alam, sama-sama sebuah ikhtiar. Hanya ikhtiar saya tentu menurut saya itu lebih berhati-hati karena ya masih gelap di luar dan belum jauh dari terbang dari Jeddah. Mestinya ya kaca ora oke lah, kok iki setengah 5 wis do salat. Jadi persis seperti yang panjenengan khawatirkan terjadi pada saya tahun 2011. Akhirnya, dan anehnya Bapak Ibu, itu 2011 ya. Dengan kami dari KB Arafah Muhammadiyah hanya 2 rombongan, orang 80. Karena saya sama Pak Burhan. Yang 7 rombongan itu dari Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Anehnya apa? Bukan aneh lah, agak sesuatu yang saya catat dalam benak saya apa? 2 tahun setelah itu, kira-kira 2 tahun atau 1,5 tahun mungkin, atau malah 2 tahun lebih, saya berada di sekitar Karangpandan, Tawangmangu, di pom bensin. Itu keluar, saya mau sholat itu, ada orang, Pak, Assalamualaikum Pak Haji, penyanyi Pak Fatkur toh itu dari Muhammadiyah Klaten. Penyanyi siapa? Saya haji bareng panjenengan saat pesawat. Begitu. Iso kelingan, padahal sudah 1 tahun lebih, 2 tahun mungkin. Ya wallahu alam, tapi itu cerita yang saya alami. Kami satu pesawat dengan orang Karanganyar, dan waktu itu mereka sholat subuh dan saya tidak mau karena menurut saya belum mancing.
Saya kira itu. Jadi jangan menggunakan waktu di Indonesia karena ya sudah lain. Wong sekarang panjenengan sholat maghrib di sini, sholat maghrib ya, bar sholat maghrib, pian telepon wong Mekah yang panjenengan kenal, ono sing baru haji atau baru umroh. Itu di sana baru sekitar jam 3 karena 4 jam perjalanan perbedaannya. Jadi jangan kita lebih duluan. Mekah lebih telat 4 jam. Jadi nek poso kita buka, Mekah durung buka. Maka lah apa dalilnya? Quran tadi surat An-Nisa 103. Allah sudah tentukan waktu-waktu di tempat masing-masing. Makanya masing-masing punya jadwal waktu sholat. Nah, kalau kita tidak tahu, lebih baik bertanya. Kalau di pesawat ya pada pilot. Justru kalau boleh menggunakan HP, Anda bisa download. Misalnya ini ada di negara Iran gitu, jam berapa sholat maghrib di Iran, tanggal perlu, ini tanggalnya perlu. Misalnya Januari tanggal 10, maghribnya jam berapa untuk negara Iran, itu bisa Anda pakai. Dan itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Oh pernah perjalanan umroh? Maghrib atau subuh atau apa? Oh iya. Yang adzan jamaah atau tape aplikasi mutawif adzan. Oke. Ya, itu memang ada kemungkinan begitu. Dan saya punya kalkulasi dugaan bahwa orang Karanganyar pun juga mutawifnya atau pembimbingnya pun dia tidak tahu jam berapa mancing di situ. Maka dengan dua pertimbangan saya, yang pertama bahwa jeda waktu itu mancingnya baru 5:30 atau 5:15, itu kok 4:30 wis do salat subuh, saya tidak mau ikut. Pertimbangan saya itu. Kemudian kedua ya langit masih gelap dan lebih HP nelat sidik ya. Kalau subuh kan selama belum matahari muncul itu, saya kira itu mungkin. Wonten malih monggo tadi. Tayamum nggih. Pakai bis nggih. Ya, sholat tayamum. Nanti tidak tahu kalau bis nanti karena itu pas ya, tidak mungkin mau berhenti. Ya. Saya melakukan tayamum Di dalam bis. Sholat di dalam bis. Nggih. Ya itu di masjid. Di masjid kan ada air. Yeah. Saya itu Oh iya. Baik. Ini kan pertanyaannya bisa saya ringkas, Pak. Saya di atas bis, waktunya sholat, saya tayamum dan saya sholat di bis. Setelah itu, kemudian bisnya ini mandek di masjid karena ada orang mau kencing, cari toilet. Di masjid kan ada air. Apakah saya harus mengulang mengulang tayamum saya karena ada air dan waktunya belum habis, kan gitu? Ya, penjenengan menurut Matarji Muhammadiyah, penjenengan tidak usah mengulang, tidak harus mengulang, karena pada waktu Anda tayamum itu posisinya memang tidak ada air di dalam bis ya. Tidak usah mengulang, tidak mengapa. Hanya ya kalau Anda mau mengulang juga dibolehkan, tetapi tidak usah mengulang, tidak apa-apa, karena Anda waktu tayamum itu posisi Anda memang tidak ada air, gitu. Waktu Anda tayamum. Sama juga misalnya Anda di satu tempat mau sholat tidak ada air, penyanyi tayamum. Katakanlah sholat duhur ya, jam 12 tayamum sholat. Terus rampung sholat, jam 1 udan deres, misalnya ya. Wah, ini banyu itu udan monggo lagi jam 1, isi mancing duhur. Apakah saya harus mengulangi? Untuk majelis tarjih tidak. Ya sudah, Anda sudah menjalankan perintah Allah.
tayamum itu bukan, apa ya bahasa saya, bukan mengada-ada, tapi itu diperintah oleh Allah. Quran itu dalilnya. Jadi kita tayamum karena alasan tertentu ya, misalnya tidak ada air, itu perintah Allah. Nah gitu. Menggunakan air juga perintah Allah lah. Pada waktu kita tayamum itu pas memang orang yang banyu, durung udan. Terus ya orang ngerti nengko bakal udan jam 1 kan gitu. Jadi boleh, tidak sholat Anda sudah sah, sudah tidak perlu dia. Untuk nanti ngasar misalnya itu penjaringan tadi wis udan saiki wis oke banyu, apa wis nang masjid, itu pakai air. Tapi kalau sudah dijalankan sudah. Monggo tadi ada lagi. Monggo. Kurang sujudnya kurang 1. Dielengke. Elengke ini sujudnya kurang ngono. Lah piye? Subhanallah gitu. Malah bingung iki. Mungkin imamnya aku kayak subhanallah kayak dong ngopo, aku kurang ngopo. Ya. Baik, ini pernah terjadi beberapa tempat, ada beberapa pertanyaan yang sama. Kalau sujudnya baru 1 dan Anda tahu atau kurang, ya itu mestinya itu rakaat itu tidak sah. Ya, mestinya dia tambahkan lagi rakaat 1 lagi, kemudian nanti sujud sahwi. Sujud sahwi dia. Jadi ya, kalau imamnya tahu, ya ini memang diperlukan juga fikih sholat ya, fikih imam, bagaimana menjadi imam kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya, bagaimana? Ya, rakaat itu saja. Rakaat ya, mestinya dia berdiri lagi. Apa? Ya karena sujud mestinya 2 kali baru dilakukan sekali ini tidak boleh. Ya apa? Mestinya karena di subhanallah dia nekat ya wes ikut saja karena imam ya wes diikuti, mestinya ya dia juga harus tahu imam bagaimana kalau dia menghilangkan atau tidak menjalankan sebagaimana seharusnya. Ini mati listrik atau gimana? Oh iya. Jadi gitu. Dia itu diberitahu habis sholat, lihat imam itu mengulangi sholatnya. Dan jamaahnya juga. Tidak. Ya ini apalagi kalau udah jamaah udah bubar ya. Mungkin salah mau dilengkira gelem. Imam diberitahu oleh makmum setelah salam, kemudian baru dia mengulangi sholatnya. Ya itu sikap imam ada betul juga karena memang dia tidak bisa sujud hanya sekali kemudian dia teruskan. Mungkin dia tahu di subhanallah neng orang mudeng salai, mungkin begitu. Mungkin semestinya dia menambah 1 rakaat ya. Itu boleh. Dia begitu diberitahu oleh jamaah, Pak penjenengan tadi sholatnya sujudnya kurang pisan, mestinya dia menambah berdiri sholat lagi 1 rakaat dengan yang sempurna, rukuk dan sujud yang sempurna, kemudian ditambah sujud sahwi. Sujud karena kelupaan. Nah, kalau dia tidak begitu ya dia sudah terlanjur kemudian mengulang, ya itu menurut saya ya boleh juga. Alternatif kedua. Makmumnya mestinya ikut. Makmumnya mestinya ikut. Kalau seperti itu makmumnya mestinya ikut. Nah tapi
Ya mestinya memang ya kalau makmum, karena makmum juga sama, kalau imam salah dan dia tidak sujudnya baru sekali, makmumnya juga baru sekali sujudnya, ya podo, artinya punya potensi kesalahan yang sama. Gimana tadi? Ye, Saya pernah ye. ternyata imam itu bacaannya konsisten. Salah satu orang itu subhanallah, Salahnya apa? bacaannya sir. Oh, mestinya jahar. Oh iya. Sampai rampung tidak bersuara. Terus Tapi gimana terus sampai selesai sah, sah. Ya tidak betul mestinya ya, karena sholat isya itu jahron, jahar mestinya. Maghrib juga jahar. Nah saiki koyo ora ditakoni ngopo wis di subhanallah kok isih bablas wae. Kalau sholatnya sah ya, sholatnya sah walaupun dia sirron, hanya ya mengurangi keafdolan, mestinya dia harusnya jahar. Termasuk nek diwalik sholat duhur kok maca banter misalnya gitu, ya sholatnya sah. Hanya dia tidak baik, mestinya itu sirron. Jadi sholatnya sah, insya Allah sholatnya sah. Konten malih monggo, sudah jam 5 menit. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita syukuri sudah selesai. Insya Allah kita ketemu 2 Kamis lagi. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.